Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, obrolan pagi ini saya masih melanjutkan mengenai bagaimana membangunkan respect. Seperti yang telah saya sampaikan kepada Anda, bahwa respect itu adalah menghormati. Respect itu adalah menghargai. Respect itu adalah mematuhi. Respect itu adalah takzim kepada gurunya. Respect itu khidmat terhadap gurunya. Respect itu memenuhi harapan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Anda sudah mendapatkan respect dari anak buah Anda? Jawablah dalam hati. Sahabat, kenapa kita harus membangun respect? Karena yang pertama, agar anak buah peduli dengan Anda sebagai manajer. Yang nomor dua, supaya patuh dengan aturan yang manajer terapkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah supaya anak buah itu kalau dikasih instruksi, strategi atau taktik, selalu bilang, bos, samina watokna. Saya mendengar bos, saya patuh bos, dan saya taat untuk menjalankan semua instruksi, semua strategi dan taktik yang Anda berikan kepada saya dengan sepenuh jiwa dan sepenuh hati. Itu kalau Anda berhasil membangun respect. Bagaimana caranya? Bagaimana strateginya? Saya ingin sharing kepada Anda. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mengembangkan gaya kepemimpinan Anda. Gaya kepemimpinan Anda. Nomor satu, gaya kepemimpinan yang harus Anda implementasikan di dalam diri Anda. Anda harus menjadi modeling the way. Menjadi model, menjadi contoh. Sehingga Anda menjadi panutan anak buah Anda. Itu yang harus dilakukan. Kemudian Anda harus menunjukkan bahwa Anda bersama anak buah itu belajar bersama, tumbuh bersama. Itu harus Anda ciptakan ekosistem. Anda harus menjadi pendengar yang baik dan berempati saat anak buah Anda memberikan usulan, memberikan masukan, berdiskusi dengan Anda. Menjadi diri sendiri, jangan menjadi orang lain gaya kepemimpinan Anda. Jangan contoh Pak Jokowi, jangan contoh Bill Clinton, jangan contoh Nelson Mandela, jangan contoh Kim Jong Un. Jangan, tapi jadilah diri Anda sendiri yang keluar dari lubuk hati yang dalam Anda, sehingga Anda bersinar dengan gaya kepemimpinan yang Anda punya. Kalau Anda bisa menjadi model yang baik, kalau Anda bisa menunjukkan Anda belajar bersama-sama, kalau Anda bisa menunjukkan menjadi pendengar yang baik, itu Anda akan jadi pemimpin yang timbul dari diri Anda sendiri, dilihat anak buah Anda. Yang kedua, yang harus Anda lakukan, selain tadi nomor satu adalah kembangkan gaya kepemimpinan, nomor dua adalah terlibat dalam tim. Artinya terlibat dalam tim apa? Anda bisa menjadi trainer, Anda bisa menjadi advisor, Anda bisa menjadi mentor, Anda bisa menjadi solusi daripada problem. Anda bisa memberikan contoh kepada anak buah Anda. Anda bisa memberikan motivasi kepada Anda. Ini adalah terlibat dalam tim. Anda menjadi bosker. Anda menjadi bosker yang sangat peduli dengan anak buah Anda. Ini artinya Anda terlibat dalam tim. Yang ketiga,
adalah hasilkan prestasi. Mendengarkan dengan baik dan menghormati ide orang lain, termasuk anak buah, itu prestasi juga. Tetapi yang paling penting adalah Anda bisa menunjukkan prestasi bahwa Anda seorang diri pun mampu menghasilkan. Misalnya, ada suatu pekerjaan yang anak buah Anda nggak bisa, Anda bisa melakukan. Itu adalah hasilkan prestasi. Dan itu harus Anda tunjukkan bahwa Anda mampu, sehingga Anda disebut sebagai ahli. Sehingga konsep paham dulu, baru kasih tahu orang lain, ahli dulu, baru ngajarin orang lain, itu terbukti dari Anda menciptakan dan menghasilkan prestasi yang diketahui oleh anak buah. Yang keempat, strateginya ada bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab. Di dalam satu tim, kalau Anda sudah menyuruh anak buah bekerja. Karena ingat, manajer bekerja bertanggung jawab oleh manajer. Manajer itu bekerja bersama dan dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Artinya Anda menyuruh anak buah untuk bekerja. Jadi kalau ada kesalahan anak buah, Anda harus ambil alih. Kesalahan itu terjadi, kemungkinan instruksinya tidak jelas, tidak terukur, tidak mudah dipahami, dan tidak tertulis. Jadi, kalau anak buah itu salah, Anda di mata orang lain, bos Anda bilang bahwa yang salah saya, bukan anak buah saya. Anda harus ambil alih tanggung jawab kesalahan itu. Kesuksesan dan keberhasilan di dalam tim Anda adalah hasil kerja tim. Sehingga kalau tim Anda berhasil di dalam pertanggungjawabannya, dia dalam mengatakan keberhasilan kepada orang, jangan mengatakan itu karena saya, jangan. Always say we, bahwa sukses di tim saya ini karena kita, bukan karena saya. Always say we, not I. Itu yang keempat. Yang kelima adalah transparan. Artinya transparan apa? Anda terbuka terhadap kebutuhan tim dengan jelas dan terukur. Anda harus sampaikan kebenaran, harus sampaikan mana yang salah. Semuanya harus open terhadap anak buah. Karena anak buah itu bagian dari Anda. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Di dalam transparansi itu penting untuk dipahami agar jangan ada manipulasi anak buah. Artinya apa? Nggak boleh ada yang ditutup-tutupin terhadap anak buah. Kalau baik katakan baik, kalau jelek katakan jelek. Kalau tidak berhasil katakan tidak berhasil, kalau berhasil katakan. Dan jangan sekali-sekali ada favoritisme. Artinya favoritisme. Di dalam suatu tim itu ada 1-2 orang yang selalu Anda idolakan anak buah Anda untuk mengerjakan sesuatu tanpa orang lain tahu, tanpa transparansi. Jadi di dalam suatu tim itu harus ada transparansi. Kalau ada 5 orang di dalam tim Anda, kelima-limanya harus tahu aksi manajemen yang harus dilakukan oleh tim. Kelima-limanya harus tahu kenapa berhasil, kenapa tidak berhasil. Jadi, sahabat, kalau Anda ingin membranding diri Anda, lakukanlah nomor 1, kembangkan gaya kepemimpinan Anda. Nomor 2, terlibat dalam tim. Nomor 3, hasilkan prestasi. Nomor 4, bertanggung jawab terhadap tim. Nomor 5, transparan. Jika 5 hal di atas Anda lakukan, akan terbangun brand yang bagus tentang Anda, dan anak buah Anda akan respect terhadap Anda. Dan kalau itu lima-limanya Anda lakukan, Anda akan menjadi agen perubahan di organisasi Anda. Dari tidak bisa menjadi bisa, kerjanya luar biasa, hasilnya sangat luar biasa. Itulah Anda harus membangun membranding diri Anda
untuk membangunkan respek anak buah terhadap diri Anda. Assalamualaikum.